Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api Pandalungan 2 dari stasiun Probolinggo menuju stasiun Surabaya Gubeng. Nah, di sini kita akan melihat beberapa momen selama perjalanan kita. Jadi seperti apa keseruannya, makanya simak terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi kali ini saya berada di stasiun kereta api Probolinggo. Rencana hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju stasiun Gubeng dengan kereta api yang ya masih lumayan baru diluncurkan teman-teman, yaitu kereta api Pandalungan Junior atau Pandalungan 2. Dan sekarang saya tidak sendiri, bersama Mas Ali. Sapa dulu ya teman-teman. Silakan kalian follow TikToknya Kang Sepur Mas ya? Kang Sepur. Jangan lupa follow. Nah, kita akan melakukan perjalanan dari stasiun Probolinggo menuju stasiun Gubeng Mas ya? Surabaya Gubeng. Menggunakan kereta api yang masih hangat-hangatnya berjalan, yaitu KA Pandalungan 2. Menggunakan tarif khusus teman-teman. Seperti apa keseruan trip kita pada pagi kali ini? Simak terus video ini sampai selesai. Oke, kita masuk dulu teman-teman ke arah departure, keberangkatan. Departure. Sebenarnya untuk jarak antara kereta api Logawa dan Pandalungan itu selisihnya kurang lebih 45 menit. Jadi gak begitu lama teman-teman. Kita masuk dari ruang keberangkatan yang ada di depan kita. Oke. Wow, terpantau udah ramai penumpang kereta api Pandalungan atau Ijen Express karena kedua kereta ini bersilang di stasiun Probolinggo. Oke, saat ini saya berada di dalam ruang tunggu stasiun Probolinggo. Dan di depan kita ada gerbong bekas PBSM dulunya teman-teman, yang masih terparkir di jalur berapa ya? Jalur 6. Dan dulunya di sini ada KRL, namun KRL-nya udah dikirim semua, dan Agustus sekarang KRL-nya libur teman-teman. Jadi tidak ada pengiriman. Dan ini sebentar lagi KAI Ijen Express dulu yang akan masuk. Jadi andaikan ini penumpang kereta api Pandalungan, berarti Pandalungan udah mulai rame teman-teman. Wah, gokil sih. Emang worth it ya teman, kereta api Pandalungan yang keberangkatan pagi dari stasiun Jember. Untuk kali ini saya berada di eksekutif 8 seat 10B teman-teman. Namun untuk rute saya cukup singkat ya, dari Probolinggo sampai Gubeng aja, nggak sampai seperempat perjalanan. Oke teman-teman, saksikanlah ini dia kereta api Ijen Express dengan nomor KA 239 menggunakan lokomotif berbendera teman-teman. Dan di stasiun Probolinggo Ijen Express berhenti kurang lebih 5 menit lebih ya, karena untuk bersilang dengan KA Pandalungan dan untuk menambahkan air dan juga pergantian kru masinis teman-teman. Oke, ini dia Ijen Express dengan nomor KA 239 membawa 2 kelas eksekutif dan 4 kelas ekonomi New Generation. Ijen Express ini sebenarnya dulunya membawa 3 kelas teman-teman, 3 kelas eksekutif. Namun 1 kelas eksekutif itu dipindahkan ke kereta api Blambangan Express. Dan yang untuk kelas ekonomi New Generation Blambangan Express itu ditambahkan dengan kereta api Ijen Express ini teman-teman. Jadi kedua kereta itu rollingan ya. Oh, ternyata di sini lebih banyak penumpang kereta api Pandalungan teman-teman. Oh, keren ya. Okupansinya tambah ramai teman-teman. Good job lah kereta api Pandalungan 2. Ini dia Pandalungan yang akan saya naiki teman-teman. Pandalungan dengan nomor KA 7048 7049.
Selamat datang di kereta api Pandalungan 2 dengan full kelas eksekutif. Kali ini saya duduk di ekonomi 8 dengan nomor KA10B, teman-teman. Artinya kita duduk di sini ya. KA10B. Wah. Jadi gini lah teman-teman, enaknya naik kereta eksekutif, ada tempat untuk selonjoran teman-teman. Dan kalau kurang rendah bisa diturunkan lagi dengan cara menginjak tuas yang ini. Nah, ya tinggal tiduran deh. Ini baru saja berangkat dari stasiun Probolinggo. Untuk penumpang yang naik di stasiun Probolinggo lumayan banyak ya bro. Berarti okupansi kereta api Pandalungan 2 ini udah terbilang lumayan tinggi teman-teman. Tinggal kita nikmati aja perjalanan kali ini. Nanti di stasiun Pasuruan di stasiun Payeman kita akan bertemu dengan KA Mutiara Timur. Teman, di stasiun Grati ya, di stasiun Grati. Tadi di Probolinggo kita bertemu Ijen Express di stasiun Grati. Kita akan bertemu dengan Mutiara Timur, dan di stasiun Sidoarjo nanti bertemu Penataran. Gitu. Namun perjalanan kita kali ini cukup singkat ya, hanya ya kurang lebih 1 jaman lah teman-teman. Jadi gak bisa banyak yang saya bahas kali ini. Oke teman-teman, kereta api Pandalungan tiba di stasiun Pasuruan dengan keterlambatan kurang lebih 10 menitan. Dan eksekutif di depan kita milik Dipo Induk Malang teman-teman. Jadi hari ini campur aduk Dipo Induk Jakarta Kota, Malang, dan ini Dipo Induk KTG teman-teman. Wow. Jadi banyak aneh ya, campuran Dipo sekarang ya. Oke, setelah berangkat dari stasiun Pasuruan, Pandalungan 2 atau teman-teman Relfest biasa menyebutnya Pandalungan Junior akan kembali berhenti di stasiun Bangil. Jadi satu petak kita akan kembali berhenti teman-teman untuk naik turun penumpang. Tadi di stasiun Pasuruan berhentinya cukup singkat karena Pandalungan 2 ini mengalami keterlambatan yang lumayan parah, 10 menitan teman-teman. Pada awalnya dari stasiun Jember keterlambatannya 16 menit.
Jadi mungkin untuk mengefisiensi waktu, Pandalungan ini berhentinya sebentar di stasiun Pasuruan. Kalau normalnya kurang lebih 2-3 menitan. Tadi nggak sampai 2 menit Pandalungan ini berangkat, teman-teman. Dan tadi bisa kita lihat untuk rangkaian Pandalungan ini acak, teman-teman. Yang eksekutif 1 sampai berapa ya? Sampai 5 seperti milik Dipo Induk JAKK sendiri, dan eksekutif 7 di depan kita milik Dipo Malang, dan eksekutif 8 terakhir yang kita naiki kali ini milik Dipo Induk KTG, teman-teman. Entah yang rangkaian aslinya, mungkin kereta aslinya mungkin sedang perbaikan atau gimana, saya juga kurang tahu. Ya, kita nikmati perjalanan. Nanti di stasiun Bangil kita akan video lagi ya. Sampai jumpa pada stasiun Bangil. Oke, kereta api Pandalungan 2 kembali berhenti di stasiun Bangil. Stasiun Bangil ini merupakan stasiun ujung Daop 8, teman-teman. Dan di sini ada percabangan dari arah Malang Blitar dan menuju ke arah Ketapang, gitu. Namun stasiun Bangil meskipun berada di Pasuruan, ini udah masuk ke wilayah Daop 8 Surabaya, teman-teman. Kalau stasiun Pasuruan sebelumnya itu masuk ke Daop 9, ini udah masuk ke Daop 8, teman-teman. Stasiunnya ada di depan sana. Persiapan masuk stasiun Sidoarjo. Nah, di sini harusnya Pandalungan 2 ini bertemu dengan komuter lain Penataran. Namun ini berhubung Pandalungannya telat, ya mungkin Penataran dulu yang masuk sepertinya, teman-teman. Stasiun Sidoarjo dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Nah, setelah stasiun Sidoarjo kita akan langsung ke stasiun Gubeng, teman-teman. Oke. Oke, baru saja pengumuman kedatangan kereta komuter lain Penataran di stasiun Sidoarjo, teman-teman. Saya kira Penataran ini bakal masuk terlebih dahulu ya, mengingat Pandalungan ini mengalami sedikit keterlambatan. Namun seperti normalnya, teman-teman, Pandalungan dulu yang masuk. Oh iya, sekedar informasi, di stasiun Sidoarjo ada percabangan lurus ke arah sana menuju ke arah Jember Ketapang, dan belok ke arah kiri menuju ke stasiun Tulangan sampai stasiun Tarik seperti ini, teman-teman. Nanti akan saya cantumkan aja di teks. Jadi intinya di stasiun Sidoarjo ke arah kiri menuju ke arah stasiun Tulangan, teman. Biasanya normalnya kereta api komuter lain Jenggala aja yang melintas di percabangan arah stasiun Tarik tersebut, gitu. Oke, kita tunggu kereta api Penataran masuk, kita abadikan. Setelah itu kita akan lanjut ke stasiun, langsung stasiun Gubeng. Cukup singkat ya trik kita, kan Mas Ali ya? Cukup singkat kalau sekarang. Next time kita coba full trip ya. Full trip. Gambir.
7712. Ayo Pak. Milik di Bandung Sidotopo. Oke, ini dia kereta api komuter lain Penataran. Tujuan akhir stasiun Malang Blitar. Sudah masuk di jalur 1 stasiun Gubeng. Kereta api Pandalungan 2 melintas langsung di stasiun Waru. Tadi di stasiun Gedangan juga melintas langsung, dan kita akan kembali berhenti di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, di sini kecepatan kereta api Pandalungan lumayan rendah, teman-teman. Sepertinya ada pembatasan kecepatan ya di sini. Ini dia bangunan stasiun Waru, stasiun kelas 3, namun udah ada kanopinya dan cukup luas, teman-teman. Oke teman-teman, Pandalungan 2 telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng dan berakhirlah trip kita pada siang kali ini. Dan Pandalungan 2 ini bertemu dengan kereta api Logawa di jalur 5. Kereta api Logawa berhenti lama karena harus putar arah Logo dan putar arah kereta, teman-teman. Kalau Pandalungan 2 ini langsung melanjutkan perjalanan menuju stasiun Pasar Turi karena melintas via jalur utara. Oke, terima kasih telah menyaksikan video trip dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari Kementerian Desa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.